Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Every night in my mind, I feel the perfume of your skin. Baby, I won't deny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung Mangkurat. Nama saya Muhammad Risyanto Fitriadi. Nama saya Madena Hayati. Dan nama saya Suryami. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep input-output pada sistem operasi. Masuk ke pembahasan input-output pada sistem operasi. Input-output sistem merupakan bagian untuk menangani masukan dan keluaran dari DCS. Inputan dan outputan tersebut bisa termasuk analog atau digital. Outputan digital seperti sinyal-sinyal on atau off, dan juga start atau stop. Kebanyakan dari pengukuran proses dan outputan terkontrol merupakan jenis analog. Ini adalah beberapa bagian dari input-output, yaitu yang pertama input-output hardware, yang kedua application input-output interface, yang ketiga kernel input-output subsystem, yang keempat input-output request to hardware operation, yang kelima stream, yang keenam performance. Masuk ke pembahasan input-output hardware. Input-output hardware pada umumnya berupa beberapa jenis seperti device penyimpanan, contohnya disk dan tape, transmission device, contohnya network card dan modem, serta human interface device, contohnya screen dan keyboard. Device tersebut dikendalikan oleh instruksi input-output. Alamat-alamat yang dimiliki oleh device tersebut akan digunakan oleh direct input-output interaction dan memori input-output. Berikut beberapa konsep yang biasanya digunakan ialah port, bus. Yang pertama, port ialah koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. Sedangkan bus ialah koneksi yang menghubungkan beberapa device menggunakan kabel-kabel. Dan yang ketiga, controller ialah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan device. Pembahasan yang selanjutnya yaitu application input-output interface. Merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah pengaksesan sehingga sistem operasi melakukan standarisasi secara pengaksesan peralatan input-output. Contoh, suatu aplikasi ingin buka data yang ada dalam suatu disk. Aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Beberapa hal yang berhubungan dengan aplikasi input-output interface, yaitu peralatan blok dan karakter. Perangkat blok termasuk disk drive. Yang pertama, perintah termasuk baca, tulis, dan cari. Yang kedua, raw input-output atau akses file system. Yang ketiga, pemetaan memori untuk pengaksesan file. Dan juga perangkat karakter termasuk keyboard, mouse, dan serial port, yaitu yang pertama perintahnya seperti get dan fat. Yang kedua, library layer dalam proses pengeditan. Masuk ke peralatan jaringan. Adanya perbedaan pengalamatan dari jaringan input-output, maka sistem operasi memiliki interface input-output yang berbeda dari baca, tulis, dan pencarian pada disk. Salah satu yang banyak digunakan pada sistem operasi adalah interface socket. Socket berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Sistem call pada socket interface dapat memudahkan suatu aplikasi untuk membuat local socket dan menghubungkan ke remote socket. Dengan menghubungkan komputer ke soket, maka komunikasi antar komputer dapat dilakukan. Lanjut ke jam dan timer.
Jam dan timer pada hardware komputer memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama memberi informasi waktu saat ini, yang kedua memberi informasi lamanya waktu sebuah proses, dan yang ketiga sebagai trigger untuk suatu operasi pada suatu waktu. Yang selanjutnya ialah kernel input-output subsystem. Yang pertama, input-output scheduling. Scheduling dapat meningkatkan kemampuan sistem secara keseluruhan, dapat membagi device secara rata di antara proses-proses, dan dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk menyelesaikan input-output. Sistem operasi mengembangkan implementasi scheduling dengan menetapkan antrian permintaan untuk tiap device. Ketika sebuah aplikasi meminta sebuah blocking sistem input-output, permintaan tersebut dimasukkan ke dalam antrian untuk device tersebut. Scheduler input-output mengatur urutan antrian untuk meningkatkan efisiensi dari sistem dan waktu respon rata-rata yang harus dialami oleh aplikasi. Yang kedua, buffering. Buffer adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Buffering dilakukan untuk 3 buah alasan. Alasan yang pertama, untuk mengkop dengan kesalahan yang terjadi karena perbedaan kecepatan antara produsen dengan konsumen dari sebuah stream data. Yang kedua, untuk menyesuaikan device-device yang mempunyai perbedaan dalam ukuran transfer data. Yang ketiga, untuk mendukung copy semantik untuk aplikasi input-output. Yang ketiga, caching. Sebuah cache adalah daerah memori yang cepat yang berisikan data kopian. Akses ke sebuah kopian yang di-cache lebih efisien daripada akses ke data asli. Perbedaan antara sebuah buffer dan cache adalah buffer dapat menyimpan satu-satunya informasi datanya, sedangkan sebuah cache secara definisi hanya menyimpan sebuah data dari sebuah tempat untuk dapat diakses lebih cepat. Caching dan buffering adalah 2 fungsi yang berbeda, tetapi terkadang sebuah daerah memori dapat digunakan untuk keduanya. Yang keempat, spooling dan reservasi device. Sebuah spool adalah sebuah buffer yang menyimpan output untuk sebuah device, seperti printer yang tidak dapat menerima interleave data stream. Tiap output aplikasi sudah di-spool ke disk file yang berbeda. Ketika sebuah aplikasi selesai mengeprint, sistem spooling akan melanjutkan ke antrian berikutnya. Di dalam beberapa sistem operasi, spooling ditangani oleh sebuah sistem proses daemon. Pada sistem operasi yang lain, sistem ini ditangani oleh in-kernel thread. Pada kedua kasus, sistem operasi menyediakan interface control yang membuat user dan sistem administrator dapat menampilkan antrian tersebut untuk mengenyahkan antrian-antrian yang tidak diinginkan sebelum mulai di-print. Selanjutnya ada error handling. Sebuah sistem operasi yang menggunakan protected memory dapat menjaga banyak kemungkinan error akibat hardware maupun aplikasi. Device dan transfer I/O dapat gagal dalam banyak cara, bisa karena alasan transient seperti overload pada network, maupun alasan permanen yang seperti kerusakan yang terjadi pada disk controller. Selanjutnya, kernel data struktur. Kernel membutuhkan informasi state tentang penggunaan komponen I/O. Kernel menggunakan banyak struktur yang mirip untuk melacak koneksi jaringan, komunikasi karakter device, dan aktivitas I/O lainnya. Untuk membaca sebuah raw disk, kernel perlu untuk memastikan bahwa ukuran permintaan adalah kelipatan dari ukuran sektor disk dan masih terdapat di dalam batas sektor. Selanjutnya, I/O request to hardware operations. Pertama, ilustrasi membuka sebuah device mana tempat yang akan dibuka, menerjemahkan nama ke dalam device yang dimaksud, membaca secara fisik file yang hendak dibuka, data sudah siap untuk diakses, dan mengembalikan kontrol pada proses. Yang kedua, ilustrasi lain pada waktu boot, sistem mula-mula meminta bus piranti keras untuk menentukan device apa yang ada. Stream I/O stream adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data 2 arah. Biasa digunakan dalam network protokol dan menggunakan message passing dalam mentransfer data. Stream terdiri atas
sebuah stream head yang merupakan antarmuka dengan user proses, sebuah driver end yang mengkontrol device, dan 0 atau lebih stream modul. Performance. Faktor utama dalam performa sistem. Performa CPU untuk menjalankan device driver, kode kernel I/O. Keadaan atau state untuk melayani interrupt, copy data, network traffic, khususnya pada beban kinerja. Untuk mengimprove performa, yaitu menurunkan jumlah alih konteks, mengurangi jumlah pengkopian data ke memori ketika sedang dikirimkan antara device dan aplikasi, mengurangi frekuensi interupsi dengan menggunakan ukuran transfer yang besar, smart controller, dan polling, meningkatkan konkurensi dengan controller atau channel yang mendukung DMA, memindahkan kegiatan proses ke perangkat keras sehingga operasi kepada device controller dapat berlangsung bersamaan dengan CPU, menyeimbangkan antara kinerja CPU, memori subsistem, bus, dan I/O. For watching our video. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tunggu video kami